Nah, malam ini tuh gue pengen berbagi tips ke kalian untuk memilih kandungan skincare yang baik dan tepat itu bagaimana. Jadi, keep on watching ya. Yang pertama yang akan gue bahas itu adalah mengatasi masalah jerawat dulu, karena ini sering banget dialami oleh semua orang. Yang pertama, tentukan dulu jenis kulit dan permasalahan kalian itu seperti apa. Jadi jenis kulit itu kan terdiri dari 4 ya, ada normal, kering, berminyak, ataupun kombinasi keduanya. Jika kalian mengalami masalah kulit kering, cocok banget untuk memilih kandungan yang ada AHA atau alpha hydroxy acid. Ini terdiri dari beberapa jenis bagian ya. Itu ada glycolic acid, lactic acid, malic acid, tartaric acid maupun citric acid. Dan biasanya yang ada di beberapa produk skincare di pasaran itu adalah glycolic acid. Dan glycolic acid itu sendiri itu bagus untuk menghambat pertumbuhan jerawat. Ada beberapa kandungan yang emang batasnya tuh AHA itu sampai 10%. Jadi untuk kalian yang mengalami masalah kulit kering itu cocok banget menggunakan produk yang mengandung AHA. Kalau AHA itu sendiri kan ada batasnya ya, sampai maksimal 10%. Jadi kalau untuk di bawah 10% itu biasanya bagus karena lebih meminimalisir terjadinya efek samping yang terjadi di kulit. Penggunaan AHA itu sendiri biasanya akan menimbulkan efek samping iritasi jika paginya kalian tidak menggunakan sunscreen. Untuk produk AHA sendiri yang akan gua kasih contoh itu adalah produk dari Waterfall Night Cream. Ini mengandung glycolic acid dan argan oil. Ini cocok banget untuk kulit kering. Kenapa gua pakai? Karena kulit gua kombinasi, jadi bisa aja mengalami masalah kering. Nah, ini cocok untuk menghambat pertumbuhan jerawat. Yang kedua itu jika kulit kalian mengalami masalah berminyak, itu cocok menggunakan kandungan BHA atau beta hydroxy acid. Beta hydroxy acid itu sendiri terdiri dari salicylic acid. Jika kalian sering ya menemukan kandungan salicylic acid di skincare, nah itu termasuk ke dalam bagian dari BHA. Cuman ya, ada beberapa kasus di Korea sendiri itu melarang penggunaan salicylic acid karena memang terlalu keras untuk masalah kulit sensitif. Biasanya itu ada produk atau kandungan substitusinya, yaitu betaine salicylic. Betaine salicylic itu sendiri cukup gentle di kulit, dan di kulit gua sendiri ya udah gua contohin itu cukup gentle dan cukup aman untuk kulit sensitif. Nah, salah satu contoh produknya itu adalah dari COSRX BHA Blackhead Power Liquid. Ini termasuk ke dalam essence sih kalau menurut gua ya, soalnya lumayan agak thick juga itu di kulit. Ini jelas bagus banget untuk kulit berminyak, cukup membersihkan pori-pori, dan di gua itu malah lebih bagus lagi. Itu jerawatnya tuh jadi jarang muncul di sekitar sini. Paling di sekitar sini aja yang muncul gara-gara pemakaian masker. Nah, yang ketiga itu adalah benzoyl peroxide. Itu sendiri biasanya digunakan dalam spot treatment ya. Ada beberapa produk yang masuk ke dalam kandungan benzoyl peroxide itu sendiri. Contohnya adalah Agnes, terus ada Oxy. Oxy itu sendiri ada bagian Oxy 5, Oxy 10. Itu berdasarkan persentase masing-masing benzoyl peroxide-nya. Jadi kalau misalkan kalian terlalu keras memakai benzoyl peroxide yang 10%, ya pilih yang 5%, itu cukup gentle di kulit. Yang ketiga itu adalah tea tree oil. Tea tree oil itu sendiri biasanya cukup familiar ya di produknya The Body Shop. Gua pernah pakai dan lumayan cocok juga. Ada juga di produknya dari Scarlett. Di sini juga ada kandungan tea tree oilnya. Ini lumayan bagus juga untuk masalah jerawat, apalagi breakout. Nah, yang kelima itu adalah dari penggunaan clay. Clay itu sendiri gua pakainya dari Innisfree Super Volcanic Jeju 4 Clay Mask 2X yang versi kencengnya dari versi yang biasa. Kalau untuk penggunaan clay itu sendiri itu bermanfaat untuk mengecilkan pori-pori ya, walaupun sebenarnya pori-pori itu nggak bisa dikecilkan, tapi untuk menyamarkan pori-pori, dan itu cukup membersihkan juga pori-pori di kulit gua gitu. Nah, yang terakhir itu adalah sulfur dan witch hazel. Sulfur itu sendiri gua contohkan dari produknya Viva Acne Lotion. Ini biasanya digunakan dalam spot treatment. Nah, biasanya kalau misalkan gua mengalami masalah jerawat mendem, dilakukan spot treatment menggunakan sulfur. Dan ini adalah salah satu jawara di produk skincare. Jawara harganya, jawara juga kualitasnya gitu ya. Ini di sekitar 7 ribuan, bagus banget untuk dilakukan spot treatment di beberapa bagian jerawat. Dan biasanya kalau gua pakai malam,
paginya tuh langsung mateng gitu jerawatnya tuh dan langsung kempes gitu. Dari penggunaan witch hazel itu sendiri, biasanya witch hazel itu kita temukan di beberapa produk Wardah ataupun Viva yang memang tugasnya tuh untuk meringkas pori-pori yang terlalu besar. Nah, yang kedua adalah mengatasi masalah bekas jerawat dan untuk mencerahkan kulit. Yang pertama, produk andalannya itu adalah niacinamide. Itu bagus banget biasanya di semua orang, termasuk kulit gua yang lumayan sensitif, itu bagus niacinamide-nya. Asalkan kalian perhatikan persentase yang dipakai itu jangan terlalu tinggi. Biasanya maksimal penggunaan niacinamide itu adalah 10%. Dan rata-rata orang biasanya cocok penggunaan niacinamide itu hanya di sekitar 5%. Bisa dicontohkan juga beberapa kasus ya, temen gua itu cocok juga memakai kandungan yang ada niacinamide-nya. Biasanya itu ada produk dari Something Niacinamide yang 5% ataupun 10%. Terus ada dari produk The Ordinary. Terus ada juga produk beberapa yang mengandung niacinamide seperti halnya Wardah. Nah, itu cocok untuk kalian yang ingin langsung ke step untuk mencerahkan kulit. Biasanya kalau misalkan kalian mengalami kekusaman, itu cocok banget menggunakan niacinamide. Kedua, itu ada dari vitamin C. Vitamin C akan gua bahas adalah dari Hanasui Vitamin C Serum. Ini bentuknya serum, memang cukup thick juga ya di kulit, tapi ini cukup bagus juga di kulit gua. Harganya lu tahu semua, harganya sekitar 15 ribuan tahu, ini murah banget. Yang ketiga itu adalah kandungan kojic acid. Kandungan kojic acid ini biasanya cukup bagus juga di kulit gua ya. Kalian sering temui itu ada di beberapa produk Kojisan. Terus ada juga di produknya Avoskin Eye Cream. Itu yang produk eye cream bagus banget karena di dalamnya juga mengandung kojic acid. Tetapi kalau kojic acid itu sendiri memiliki efek samping iritasi jika kulit kalian ke paginya itu tidak memakai sunscreen, itu langsung mengalami iritasi gitu. Yang terakhir adalah alpha arbutin. Kalian tahu sendiri ya, alpha arbutin itu turunan dari hidroquinone. Jangan kaget, hidroquinone memang tidak sembarangan dipakai, tetapi ini turunannya gitu, jadi cukup aman gitu untuk penggunaan di beberapa jenis kulit. Bahkan di kulit gua yang sensitif, sebenarnya alpha arbutin itu ngalahin niacinamide. Di gua paling ngefek banget alpha arbutin dan cukup bersahabat banget sama kulit gua yang sensitif. Nah, alpha arbutin sendiri gua akan contohkan di produknya Hadalabo Sirojiun Ultimate Whitening Meal. Ini di dalamnya ada kandungan alpha arbutin dan ini gua udah bener-bener mau habis banget karena saking cocoknya. Ini emang produk moisturizer ya, cuman saking cocoknya gua bener-bener ngerekomendasiin banget ke kalian mengenai penggunaan ini Sirojiun ya. Bagus banget pokoknya. Terus yang ketiga adalah masalah tekstur kulit. Biasanya ya, kalau misalkan kalian habis mengalami masalah jerawat, itu sering dihadapin dengan kulit yang bertekstur. Jadi kalau misalkan kalian pegang kulit muka kalian, itu tuh kayak terasa bertekstur gitu, terus keras gitu, kayak jalan rusak gitu. Biasanya kulit tekstur ini aku atasi dengan beberapa produk yang memiliki kandungan kalendula. Di dalamnya itu bagus banget untuk mengatasi masalah tekstur kulit. Kalau misalkan juga memakai kalendula, itu bagus banget untuk antiseptik dan untuk merangsang pertumbuhan kolagen. Kedua itu kalian cari yang memiliki kandungan snail atau lendir siput. Biasanya ada di produknya dari Kosa RX, itu bagus banget. Di dalamnya tuh emang ada kandungan lendir itu sekitar 92% dari ekstraknya gitu ya. Dan memang di gua itu kulitnya, kalau misalkan produk-produk Kosa RX gak tau kenapa ya di gua tuh kayak cocok banget gitu. Dan kayak gak ada yang gak cocok gitu produk Kosa RX tuh. Yang ketiga adalah yang mengandung Centella asiatica atau yang sering kita sebut Sika gitu. Nah, Centella asiatica itu sendiri biasanya bagus banget untuk masalah kulit bertekstur. Di gua itu cukup bener-bener bikin adem dan bikin soothing gitu. Dan yang terakhir adalah bakuchiol. Itu gua pakai dari Something bakuchiol oil skin repair oil serum. Ini bagus banget untuk mengatasi tekstur kulit. By the way, ini adalah referensi gua setelah gua gak pakai lagi retinol karena gua bener-bener takut banget di saat gua lupa gak pakai sunscreen. Gua tuh bener-bener langsung mengarah ke si produk ini, si bakuchiol.
Gak tau kenapa ini bagus banget, sumpah ini bagus banget di kulit. Gua bagus banget untuk mengatasi masalah tekstur kulit nih. Biasanya di sini tuh tekstur kulitnya tuh kasar-kasar. Jadi setelah pakai ini tuh kayak Aku tuh cinta banget gitu sama lo tuh. Nah, terus yang keempat itu jika kalian mengalami masalah kulit dehidrasi. Biasanya kulit kering itu sering banget gua tuduh masalah dehidrasi itu di kulit kering gitu. Nah, sebenarnya enggak. Jadi kulit dehidrasi itu sendiri biasanya terjadi di kulit yang kering maupun berminyak. Jadi kulit berminyak juga bisa mengalami dehidrasi seperti gua. Jadi kalau misalkan kulit dehidrasi itu sendiri bisa dicek kalau misalkan habis cuci muka, terus biasanya kan lembab. Nah, ini enggak, suka kayak kurang ada penyerapan gitu. Kalau memakai skincare tuh kayak kurang nyerap gitu. Nah, itu tuh bener-bener lagi mengalami kulit dehidrasi banget. Dan kulit yang dehidrasi itu rentan banget terkena masalah jerawat. Biasanya gua kalau misalkan mengalami kulit dehidrasi itu cari yang ada kandungan hyaluronic acid. Hyaluronic acid sendiri itu ada di beberapa produk yang paling bagus ya. Itu ada di Something, L'Oreal, Revital yang mengandung 1,5 hyaluronic acid serum. Nah, itu cocok juga biasanya untuk menghidrasi kulit ya. Dan ada juga sih sebenarnya yang mengandung hyaluronic acid dalam bentuk toner, itu dari Hada Labo Ultimate Moisturizing Light Lotion. Itu bagus banget untuk mengatasi masalah berminyak. Nah, terus untuk menghidrasi kulit yang mengalami masalah dehidrasi, kalian cari produk yang mengandung ceramide sama peptide. Nah, kalau peptide itu sendiri biasanya ada kandungan seperti halnya palmitoyl ataupun matrixyl. Jadi kalau misalkan kalian menemuin kandungan yang ada matrixyl atau palmitoyl, itu tuh adalah lain kata dari peptide. Biasanya gua sih nemuin peptide itu ada di produk Something yang eye cream ya, eye gel, itu dari Something tripeptide eye gel. Jadi gitu ya, kalau misalkan kalian ingin mencari beberapa kandungan skincare itu kalian harus perhatikan dulu jenis kulit kalian itu seperti apa dan permasalahan kulit kalian itu seperti apa. Jangan kalian cari produk yang mencerahkan kulit sedangkan kalian sendiri itu mengalami masalah jerawat. Intinya gue kasih saran sih ya ke kalian, kalau misalkan kalian ingin mencari beberapa produk skincare itu harus sesuai dengan jenis kulit dan permasalahan kulit yang kalian alami. Nah, kalau misalkan di gue sendiri ya, gue tuh yang pertama adalah sembuhkan dulu masalah jerawat. Setelah masalah jerawat selesai, bekas jerawatnya hilangin. Kalau misalkan bekas jerawat selesai, cerahin tuh kulitnya biar gak kusem. Nah, kalau misalkan untuk masalah kulit kusem, lanjut ke step yang terakhir adalah untuk mengatasi masalah tanda-tanda penuaan dini. Nah, itu biasanya step-step yang gue lakuin untuk mengatasi masalah kulit yang gue alami. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian mengenai beberapa tips untuk memilih kandungan skincare yang tepat berdasarkan jenis kulit dan permasalahan kulit yang kalian alami. Jadi untuk selanjutnya, jika kalian ingin minta rekomendasi untuk bikin konten mengenai skincare, tulis di kolom komentar ya. Udah segitu aja dulu, nanti ketemu lagi di the next video. Bye bye.